Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Fitriah Siri 1, ada Ibu Asririni selaku Kepala TK Among Siri 1, kepada Dewan Guru TK Among Siri 1, kepada Ibu Warsini selaku CGP Angkatan 7 saya hormati, kepada Ibu Purwanti selaku Komite TK Among Siri 1, kepada perwakilan wali murid kelompok A1, A2, B1 dan B2, kepada Bapak Amrizal selaku tokoh masyarakat yang saya hormati, dan kepada murid-murid TK Among Siri 1 yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, inayah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan kegiatan pengelolaan program yang berdampak pada murid yang akan dipaparkan oleh Ibu Warsini selaku CGP Angkatan 7. Sholawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Ini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga inti, yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Acara yang pertama pembukaan, mari kita bersama-sama membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah ini kegiatan ini berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala TK Among Siri 1 kepada Ibu Asririni, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati, marilah kita bersama menjadikan dan Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di TK Among Siri 1 tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu sahabatnya hingga yaumul kiamah. Terima kasih sekali TK Among Siri 1 untuk di program sekolah penggerak ini. Untuk CGP-nya sudah CGP 5 Angkatan 5 yang Bu Jati sangat bagus. Kemudian alhamdulillah lagi Bu Warsini masuk di Angkatan 7. Dari program guru penggerak banyak sekali hal-hal positif dan hal-hal baru yang ditujukan untuk semoga menambah meningkatnya TK Among Siri ke arah yang lebih baik. Mohon dukungan dari semua pihak agar program ini berjalan dengan lancar dan pada akhirnya mendapatkan hasil untuk semuanya yang lebih baik. Terima kasih sekali untuk dukungan panjenengan semua selama ini pada kami, terutama Dewan Guru TK Among Siri 1 yang membuat kami lebih bersemangat dalam pembelajaran untuk lebih mencerdaskan anak dengan pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif tentunya. Sekali lagi mohon dukungan untuk program-programnya. Semoga untuk program guru penggerak ini mendapat hasil yang lebih baik lagi untuk lembaga kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Saya sampaikan TK Among Sri 1. Cara selanjutnya yaitu inti pengelolaan program yang berdampak positif pada murid yang akan disampaikan oleh Ibu Warsini selaku CGP Angkatan 7. Kepada Ibu Warsini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Ibu Kepala TK Among Sri yang saya hormati, kepada Dewan Guru yang saya hormati, kepada penyelenggara TK yang saya hormati, tak lupa juga kepada perwakilan wali murid serta dari tokoh masyarakat yang saya hormati, dan tak lupa kepada anak-anakku yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid di TK Among Sri 1 tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di Yaumul Ain. Yang pertama yaitu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan dukungannya bahwa selama ini dari semua pihak, baik dari Dewan Guru, Kepala Sekolah, wali murid, yayasan sudah memberikan dukungan yang luar biasa kepada saya sehingga saya sampai di titik ini, yaitu kebetulan di CGP Angkatan 7 sudah hampir selesai, sudah 95%. Alhamdulillah sudah saya laksanakan. Semoga nanti kedepannya lebih baik lagi untuk TK Among Sri 1, dan harapan saya dukungan panjenengan semua juga masih tetap saya harapkan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung mulai dari kegiatan ini, yaitu ini masih menindaklanjuti dari pemetakan aset lembaga yang ada di TK Among Sri 1. Saya lihat itu masih ada beberapa modal fisik yang ada di lembaga yang belum dimanfaatkan secara maksimal seperti itu. Kira-kira bagian yang mana, Bu? Yang aset kita yang belum dimanfaatkan sepenuhnya? Ya, kebun atau halaman sekolah. Itu kebetulan untuk yang halaman sekolah yang depan itu kemarin belum terlalu bermanfaat, dalam artian belum terencanakan dan pemanfaatannya masih kurang. Alhamdulillah dari CGP Angkatan 5 sudah dilaksanakan, yaitu dimanfaatkan untuk menanam tanaman toga dan sayur yang alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Kemudian untuk yang sebelah itu sebetulnya fungsi pertama itu lahan itu digunakan untuk parkir wali murid, tetapi karena saya lihat dari pertama sampai detik ini wali murid agak sungkan atau merasa kurang nyaman untuk parkir di sana. Nah, makanya saya mempunyai inisiatif untuk menggunakan lahan tersebut agar lebih bermanfaat, terutama dalam pembelajaran seperti itu. Baiklah, saya mencoba untuk menyusun program yang berdampak positif pada murid, yaitu dengan nama program Saku Sasai, Sak Uwong Sak Sayur. Itu istilah dari saya.
sebelum kita mulai, kita punya yang perlu kita tahu, yaitu bahwa perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Itu dari Bapak Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim. Dari kutipan tersebut kita bisa ambil ke salah satu kesimpulan bahwa kita tidak boleh diam saja. Kita harus punya inisiatif untuk lebih maju, seperti itu. Pendapat Bu? Program yang tadi saya rancang yaitu Saku Sasai, yaitu sak uwong sak sayur. Tujuan dari program ini yaitu mengembangkan pola pikir positif dan keterlibatan aktif dalam pembelajaran melalui program Saku Sasai. Apa sih latar belakang dari program ini? Yaitu adanya filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun, di mana bahwa segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kita di sini harus tahu bahwa anak itu lahir mempunyai kodrat sendiri-sendiri, yang mana di situ kita sebagai orang tua ataupun guru, kita hanya bisanya hanya menebalkan atau mempertajam apa yang sudah dimiliki anak. Kita tidak bisa merubah kodrat itu. Kita hanya bisa menuntun agar itu berkembang menjadi lebih baik, seperti ini. Kemudian adanya minat anak yang suka kegiatan menanam, merawat, dan memanen sayur. Kemarin sudah saya laksanakan wawancara dengan anak-anak. Ternyata anak-anak senang untuk melaksanakan kegiatan ini. Kemarin itu sebetulnya anak itu juga mempunyai suara dan pilihan yang bagus. Itu kemarin saya tanya, itu lahan di sana mau dibuat apa? Karena jawabannya anak-anak, ada yang jawab buat bermain bola Bu, ada yang buat menanam untuk berkebun. Menanam apa? Ada yang pengen menanam sayur, ada yang pengen menanam buah. Nah, kebetulan kemarin itu saya kasih penjelasan ke anak bahwa kalau buah itu nanti panennya lama. Jadi kalau misalkan yang panennya cepat apa? Anak-anak menjawab sayur. Nah, dari situ saya mengambil lebih spesifik, yang ditanam adalah sayur, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu adanya aset lembaga yang belum dimanfaatkan secara maksimal, yaitu halaman sekolah yang tadi sesuai hasil pemetakan aset lembaga itu bahwa tadi yang tadinya untuk lahan parkir itu belum begitu maksimal, sehingga nanti bisa digunakan untuk pembelajaran anak dalam program Saku Sasai. Yang kelima yaitu bahwa masih perlunya peningkatan pola pikir positif dan keterlibatan aktif dalam kegiatan pada anak. Pola pikir positif itu seperti apa? Pola pikir positif yang dimaksud di sini yaitu anak sudah mampu memelihara tanaman. Itu berarti anak sudah mempunyai sikap peduli dan bertanggung jawab serta disiplin, karena kalau tidak ada sifat seperti itu berarti nanti programnya tidak akan berhasil, gitu. Kemudian adanya kompetensi yang harus ditingkatkan yaitu profil pelajar Pancasila yang perlu dikembangkan, yang ada 6 dimensi tersebut. Apa sih program Saku Sasai itu? Program itu yaitu program sekolah yang
saya rencanakan yaitu sak uwong sak sayur. Dalam artian di sini anak wajib, tidak hanya anak, warga sekolah, baik guru, kepala sekolah ataupun tenaga kebersihan nanti wajib membawa satu sayur. Yang dimaksud satu sayur di sini bagaimana? Apakah satu tempat satu buah ataukah bagaimana? Yang di sini yaitu yang satu itu jenisnya. Jadi misalkan satu tempat atau satu media ditumbuhi cesin berapa pohon boleh, tapi hanya cesin saja. Kalau muncang saja seperti itu. Nah, ya yang sejenis seperti itu. Jadi harapannya ini nanti untuk kelompok A dan kelompok B juga terlibat langsung dalam kegiatan. Kemudian bagaimana sih teknik untuk pelaksanaannya? Untuk teknik pelaksanaannya yang saya rencanakan yaitu ini untuk tahap awal yaitu dengan berdiskusi dengan wali murid dan perwakilan tokoh, kemudian dari dewan guru, kepala sekolah dan anak itu tentang program ini yang sudah dilaksanakan. Kemudian yang langkah selanjutnya yaitu nanti dari kegiatan ini kita berdiskusi bersama bahwa dalam semua komponen itu mempunyai tupoksinya ataupun tugas masing-masing. Dalam hari ini kita satu komunitas jadi dengan panjenengan untuk bisa melaksanakan program ini. Yang pertama yaitu dari kepala sekolah, yaitu kepala sekolah alhamdulillah sudah menyetujui program ini dan untuk dewan guru juga sudah. Alhamdulillah untuk kegiatan ini nanti karena ini waktunya mepet, ini hanya perkiraan sekitar 2 minggu kita pembelajaran di sekolah. Habis itu kelompok B sudah pindah di SD, yang A nanti naik ke kelas B. Tetapi harapan saya walaupun waktu sedikit tetapi ada kemanfaatan untuk anak seperti itu. Nah, dari sini nanti saya berharap dari orang tua itu memberikan fasilitas ke anak. Kita menanyakan kepada anak apa sih sayuran yang mau dibawa, kemudian orang tua menyiapkan untuk bisa dibawa ke sekolah. Untuk media yang dibawa itu nanti saya pengen panjenengan juga untuk bisa memanfaatkan aset yang ada di rumah. Jadi di rumah biasanya ada kaleng-kaleng atau botol-botol ataupun tempat yang bisa untuk menanam. Biasanya kalau habis lebaran itu banyak. Ya, itu bisa dimanfaatkan untuk menanam. Kalau misalnya tidak ada barang seperti itu bagaimana? Dari itu bekas minyak itu bisa, bekas minyak dicuci dulu dengan air panas, kemudian diberi air sabun, kemudian dicuci lagi air dingin. Kenapa harus air panas? Karena untuk minyaknya biar hilang seperti itu. Jadi tidak ada alasan nanti Bu nggak punya uang lah, untuk apa kok nggak punya uang beli polybag? Tidak, kita tidak menggunakan polybag, kita menggunakan barang bekas yang ada di rumah yang bisa dimanfaatkan untuk menanam seperti itu. Apakah harus sama? Tidak harus sama. Justru keragaman itu merupakan suara dari anak-anak yang beragam seperti itu. Kemudian nanti setelah itu baru kegiatan perawatan. Bagaimana perawatannya? Perawatannya nanti pagi hari setelah selesai dibawa ke sekolahan, kemudian ditata, kemudian hari esoknya anak-anak langsung aksi di sini yaitu pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman yang pertama yaitu menyirami, ya, menyiram tanaman. Itu harusnya setiap hari atau enggak Bu? Jadi setiap hari ya. Berarti ini nanti saya minta waktu dan pengertian panjenengan untuk penyiraman dilakukan sebelum pembelajaran. Jadi
nanti biasanya anaknya berangkat setengah 8, kurang 5 menit atau 10 menit setelah penyambutan, kemudian anak membawa cangkirnya masing-masing atau gayung untuk menyirami tanamannya sendiri. Untuk kesan yang kemarin sudah melaksanakan itu, kalau punya sendiri itu asik Bu, itu ada kebanggaan tersendiri. Itu tanamannya hidup atau mati, itu ada nilai plus sendiri untuk anak-anak. Jadi nanti teknisnya bagaimana nanti kita untuk berembuk bareng. Kemudian di minggu terakhir, 1 minggu sebelum, jadi sekitar tanggal 17-an nanti rencananya saya kenalkan untuk pemupukan. Jadi nanti di hari Sabtu atau hari Jumat anak melakukan pemupukan di tanaman itu. Kemudian 1 minggu apapun hasilnya itu kita panen. Seperti itu. Karena nanti saya ambil di hari terakhir masuk, ya, di hari terakhir masuk nanti langsung panen hasilnya. Walaupun tumbuh 1 daun, 2 daun atau 3 daun, yang penting proses dari tenangan dengan panen itu anak sudah tahu. Itu gambaran secara umum pelaksanaan yang saya programkan, yaitu menanam 1 tanaman sayur, 1 anak, seperti itu. Kira-kira disetujui atau tidak Bu? Alhamdulillah kalau setuju. Berarti kita sekarang untuk teknisnya dulu. Tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa nanti anak membawa 1 sayuran. Di situ tadi kan yang saya usung program itu, kenapa saya mencari program itu kan ada yang dari menanam, memelihara dan memanen. Nah, untuk menanamnya ini kan terus terang kalau dari biji itu kan terlalu lama. Nah, ini nanti kalau sudah dalam bentuk pohon, dalam artian sudah tumbuh itu, nanti anak-anak membawa sudah jadi dari rumah, atau nanti orang tua menyiapkan media tanam, berarti ada potnya, tanahnya, pupuknya, kemudian sudah ada sayurnya itu, terus dibawa ke sekolahan. Pilih yang mana? Yang 1 atau yang kedua? Kedua itu yang menyiapkan, karena ini kan tidak lama kan harus panen, jadi harus dari rumah mungkin tanam masih pupuk. Nah, itu kandang pertama kalau pupuk masuk urea sama kita kandang yang sudah hidup kan kita hidup nanti 2 minggu itu sudah hijau. Jadi mungkin kalau saran dari saya mungkin menyiapkan dari rumah mungkin, karena ada 1 bulan kan panen. Kalau yang tujuan dari pembelajaran ini proses dari menanam, jadi pengen anak tahu cara menanamnya bagaimana, dengan pemeliharaannya. Oh, berarti bibitnya membawa yang agak besar. Berarti nanti kalau bibitnya membawa yang agak besar, berarti nanti media tanamnya membawa sendiri dari rumah. Untuk media tanam itu saya pengennya bukan dari polybag. Kalau dalamnya boleh, misalkan itu malah nanti saya manfaatkan lagi untuk menanam yang dari biji, yang dari polybag. Jadi polybag anak di sana masih tetap, nanti saya belikan biji untuk ditabur, tetapi kan itu nanti prosesnya lama, jadi kan itu tidak langsung anak memetik. Tapi untuk yang proses ini, untuk yang khusus program saya, harapannya itu dari barang bekas yang di rumah, seperti itu. Untuk media tanamnya kan berarti wadahnya, kemudian tanah sama pupuk. Kalau pupuk saya bisa mengusahakan. Jadi kalau misalkan bawa tanah sendiri dari rumah, kira-kira bisa? Bisa, berarti nanti dari sekolahan disediakan pupuknya. Untuk yang tanahnya berarti
sendiri-sendiri seperti itu. Kemudian untuk sekarang hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, hari Jumat kira-kira sudah bisa. Nanti hari Jumat itu berarti kegiatan semua. Kegiatan semua itu wali murid nanti kolaborasi dengan anak. Jadi nanti settingan saya itu nanti tanah dan pupuk dibuat memanjang, wali murid dan orang tua hadap-hadapan, kemudian saling bekerja sama dalam menanam di media yang yang dari barang bekas itu. Nah, jadi dari situ orang tua wajib hadir saat itu. Misalkan orang tua tidak bisa hadir, bisa mewakilkan yang lain. Jangan sampai anaknya sendiri, kasihan gitu kalau anaknya sendiri. Nah, kemudian nanti kalau sudah selesai menanam, kan anak sudah tahu prosesnya menanam. Kemudian nanti bisa ditata di sebelah sana, nanti bisa rembugan atau berdiskusi dengan satu kelasnya masing-masing. Anak itu lebih mudah mencari dan lebih senang asik untuk mencurahkan isi hati dengan satu kelompoknya seperti itu. Jadi nanti harapan saya di plot-plot sendiri, ini B1, ini B2, ini A1, A2, jadi lebih mudah untuk mencari untuk anak selanjutnya. Saat meletakkan atau nanti diberi nama atau diberi hiasan boleh, diberi nama boleh, itu anak biar tahu. Jangan sampai nanti orang tua sendiri yang mengerjakan, anak tidak tahu mana sih punya saya. Kalau anak yang dilibatkan itu nanti anak tahu ciri khasnya punya saya sendiri itu apa, seperti itu. Jadi nanti kalau sudah selesai menanam itu nanti ditaruh di depan sana. Kemudian untuk kegiatan wali murid yang saya harapkan yaitu kolaborasi dalam saat menanam itu. Semoga kegiatan itu bisa terlaksana semua, walaupun sedikit waktunya singkat, tapi anak bisa tahu prosesnya seperti itu. Karena lingkungan kita juga lingkungan pertanian ya, jadi kita wajib untuk memberitahu ya lebih dini seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan untuk teknis pelaksanaannya? Bu, ini untuk pelaksanaannya, terima kasih Pak Marsi tadi mau yang pupuk, jadi wali murid hanya membawa media tanah saja. Ya, yang begini Bu, pupuknya nanti mohon maaf Bu, kalau anu saja nanti sekolah mungkin menyiapkan tanah dan pupuk, nanti tak bantu. Nanti anak-anak memadai pupuk dengan tanah sudah dicampur dengan berapa macam, nanti kan tinggal madai terus nanam. Tapi kalau dari rumah kadang-kadang belum dicampur. Ada juga sudah yang dicampur tapi kan tidak maksimal. Nanti dicampur dulu pupuk apa-apa di situ baru dikasih masuk pot atau polybag atau berkas minyak sembarang. Nanti nanamnya situ. jadi tinggal membawa media sama Ya, pupuk. terutama anunya saja, bibitnya. Nanti alhamdulillah siapa tahu saya usaha saya siapkan. Nah, nanti tanahnya saya ambil di sini boleh, nanti siram, baru dipupuk, campur, nanti tinggal madai aja. Daripada repot tadi yang penting yang bawa dasarnya untuk pengamanan barang itu saja. Sayurnya itu kan harus yang hidup. Nanti dari sini kan dicungkel, pindahkan lagi toh. Nah, kalau potnya bagus yang ini nggak perlu berpikir, tinggal namain aja pupuk-pupuknya. Karena itu di pot itu kan nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, karena harus separuh-separuh. Mungkin nanti saya campur juga dengan kristal itu biar agak tidak terlalu berat. Karena kalau dengan pupuk itu berat. Nah, jadi mendaruh berat. Jadi nanti campur kristal campur. Jadi tinggal nanti ibu-ibu itu bawa itu bawa bibit. Terus yang ketiga mungkin ini kan berapa kelas banyak toh, mungkin kelas A itu bibit apa, kelas B bibit apa, itu mungkin Bu, biar beragam toh. Ya baiklah, terima kasih atas masukannya. Saya garis bawahi lagi, untuk tadi saya sudah mencoba untuk di sini forum diskusi di sini suara pilihan dan kepemilikan murid atau anak itu diutamakan.
diutamakan, ditonjolkan. Jadi saya harapannya suara anak itu tetap diikuti seperti itu. Walaupun nanti sama, nggak apa-apa. Yang penting anak itu suka. Yang penting itu memang dari saya. Nanti kalau memang itu sudah sesuka apa yang disukai anak, nanti itu anak akan lebih merasa lebih giat lagi dalam pemeliharaannya. Tapi kalau mama kok gawake cesin, kok gawake muncang, jadi malas untuk pemeliharaannya seperti itu. Jadi untuk yang tadi, untuk yang kedua yaitu masalah yang media tanam itu, rencana saya itu wali murid tadi kan saya suruh membawa tanah dan pupuknya dari sekolahan. Masalahnya apa? Terus terang untuk tanah ini kita agak kangelan. Kalau kemarin masih banyak yang di depan, kalau sekarang kita mau ambil yang di depan itu harus mulai nol lagi, paling tidak dibersihkan dulu seperti itu. Tenaga lagi lah harapan saya untuk tanahnya saja itu nanti dari rumah, nanti kan tetap dicampur dengan pupuk. Sebelum kita mulai proses menanam, nanti dicampur pupuk dulu biar hasilnya lebih maksimal. Apalagi kita pengen cepat panen seperti itu. Jadi kalau misalkan wali murid membawa bibit, terus tempatnya itu, terus tanah, gimana? Keberatan atau tidak? Oh ya, berarti ya. Untuk yang proses penanaman adalah hanya langsung yang kemarin yang paling di sebelah itu kan bawa dari rumah semua. Iya. Kalau yang ini kayaknya belum pernah. Kalau maksudnya kan kalau ini kan cuma tanya toh. Kalau yang kemarin kan sudah jadi. Kalau yang kemarin sudah jadi kan. Kemarin kan sudah jadi media tanam. Maksudnya kalau yang sekarang kan yang sekarang kan saya pengen yang baru, dalam artian orang tua hanya tanah saja sama bibit sama itu tempatnya, kemudian pupuknya yang dari sekolah. Nanti dari kegiatan yang berbagai jenis itu kan kita bisa mengevaluasi, waktu nanamnya di tanah seperti itu, waktu langsung dari media dan dari sekolah dari rumah tinggal menanam hasilnya seperti itu. Nah sekarang kalau kita coba yang seperti ini nanti hasilnya seperti apa, harapan saya begitu. Jadi beda dengan program yang kemarin seperti itu. Bisa Bu? Pak? Bisa? Karena kan ini maksud saya ini ibu kan bawa tanaman dari rumah, tapi masih ada tanahnya toh. Di sini kan mau dipindahkan dicukil toh. Nah, karena tanahnya di sini pakai itu untuk menanam kan, cara menanamnya begini. Nah itu tanah di bawah nanti kan diganti yang baru itu yang sudah dicampur itu. Tetap dari sana wali murid bawa seperti ini kan. Kalau dipotong begini nanti yang sudah dan ini tetap pot atau apa terserah kalau sini nanti kan di sini juga Ya, maksudnya kan tadi saya sudah sampaikan yang penting ada itu. Makanya kenapa tadi saya juga minta tanahnya. Logikanya kan kalau tidak ada tanahnya langsung dicabutkan layu. Seperti itu maksudnya. Ya, jadi nanti harapan saya untuk kegiatan hari Jumat bisa terlaksana dengan baik. Ini saya minta pendapatan jenengan untuk pelaksanaannya mau jam berapa? Pagi, ya pagi hari Jumat tanggal 9. Kira-kira mau jam berapa? Nanti kalau tidak pagi nanti prosesnya tidak maksimal, terlalu panas juga kan, kasihan juga anak-anak. Kalau misalkan mulai paginya jam berapa gitu? 7:30 itu. Berarti nanti anak doa langsung kegiatan itu. Bagaimana? Jadi yang untuk di depan bagaimana dilanjutkan atau Untuk yang di depan ini rencana saya nanti setelah kegiatan selesai itu kan kolaborasi dengan wali murid saat menanam dan menata yang di taman baru. Nah nanti kalau sudah selesai nanti
bisa kita melihat sikonnya. Kalau seumpamanya kok pagi itu kita bisa manfaatkan wali murid untuk berpartisipasi membersihkan di sana. Tapi kalau seandainya kok sudah siang, nanti mungkin kita cari solusi lagi dengan komite sekolah, seperti itu tindak lanjutnya. Untuk kegiatan itu tetap tidak bisa pindah ke situ karena itu sudah panas. Karena jam mulai setengah 8, jam 9 sudah kepanasan, sudah berbebas. Tapi kalau di situ kamu tidak bisa pindah karena sekarang panas. Fokus itu duduk berarti. Bisa betulkan setengah jam nggak mungkin loh. Tidak mungkin. Jadi mungkin untuk yang lahan yang di depan nanti bisa lihat sikonnya. Kalau misalkan memungkinkan ya kita sekalian, kalau seandainya tidak memungkinkan berarti nanti kita musyawarah lagi untuk ditunda. Seperti itu ya. Demikian tadi untuk teknis program dari Saku Sasai saya, yang itu harapannya yang terutama kolaborasi orang tua itu untuk tugas dari orang tua yaitu memfasilitasi anak dan membantu dalam proses penanaman walaupun nanti tetap diawasi oleh didampingi oleh guru seperti itu. Kemudian untuk yang wali kelas nanti harapan saya itu tetap bisa berdiskusi bareng bagaimana sih cara mau ditata seperti apa sih hasil kelas kita. Nanti untuk penataannya bisa minta tolong untuk wali kelasnya bisa dibantu wali muridnya agar lebih efisien dan lebih cepat agar lebih cepat selesai. Kemudian untuk yang komite sekolah itu nanti harapan saya itu mengontrol wali murid, siapa saja yang tidak hadir atau siapa saja yang hadir seperti itu. Harapan saya sekarang full 100% karena ini adalah sekalian kolaborasi dengan anak seperti itu. Untuk dari yayasan saya mohon bantuannya dalam pemantauannya nanti dan sumbang sarannya setelah kegiatan nanti dilaksanakan seperti itu. Kemudian untuk acara selanjutnya mungkin ada lagi masukan. Oh ya, untuk yang jenis sayurnya itu tadi, kalau yang tadi itu ada yang mau cesin, ada yang muncang, ada yang kangkung. Yang penting wali murid berusaha memfasilitasi saja. Kok mentok tidak punya, anak diberi pengertian seperti itu. Insya Allah anak untuk usia TK sudah bisa memahami kalau kita bisa menyampaikannya dengan baik. Mungkin dari itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan programnya mengenai pengelolaan program yang berdampak positif pada murid di TK Muslim 1. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Amrizal selaku tokoh masyarakat dan nantinya akan menyiapkan tanah dan juga pupuk nih Bapak. Terima kasih. Kami saya siapkan. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu lain-lain, monggo jika ada saran atau kritik. Yang itu nomor 1 juga di sini nomor 1 kepimpinan tadi. Saya foto. Ya, betul. Pertama kali itu yang kedua yang kepimpinan itu
yang tujuh itu bukan. Yang belakang. Nah, itu Apa masih ini? bukan kepemimpinan itu. Itu kan termasuk organisasi itu tergantung dari depan pemimpinannya. Kalau tidak bisa inisiatif sendiri kecuali dia tidak organisasi, itu harus diperintah dari pimpinan. Seperti organisasi itu kan pimpinannya dari pimpinan. Jadi tidak boleh untuk kan ini ada organisasi, jadi harus pimpinannya yang mengambil alih. Perintahnya dari pemimpinan namanya ada organisasi. Oh, ya. Nah, itu Mungkin maksudnya yang penanggung jawab. bukan ada pertama kali waktu yang seksi kedua ini kan ada pemimpinan dan itu dari debat pertama ada pemimpin filosofi pemimpinan itu. Dan itu harus dari organisasi. Kalau pemimpinannya tidak tidak bisa, harus orang di depan organisasi pemimpinannya yang solid. Kalau berjalan sendiri berarti bukan organisasi. Tidak bisa jadi. Nah, itu mungkin Bu, karakteristik itu Ya, karakteristik itu. itu pertama kali baru mau buka ini yang seksi kedua ini kan kemungkinan ini. Tidak boleh dia inisiatif sendiri. Kalau kepala desa harus ada kementerian kepala desa. Kalau anak-anak buahnya inisiatif tidak boleh karena harus ada komando dari atas. Tapi dulu yang pertama tadi kalau komando seksi kedua ini kan ada kemungkinan Pendidikan dan kepemimpinan. kemungkinan tadi. Terima kasih. Dari yang disampaikan Bapak Arizal tadi, mungkin yang dimaksud kalau kepemimpinan di organisasi itu tidak bisa inisiatif sendiri. Iya, nggak bisa karena itu harus ada kepala desa mau anak buah mau inisiatif sendiri nggak bisa kalau tidak ada perintah dari pimpinannya. Iya. Mau dari kepala sekolah harus mau meminta sama organisasi. Jadi ini Ya saya Bu, ini kan memang program guru penggerak, tapi kan sudah dijadikan program sekolah. Iya. Kalau kan ada kepemimpinannya. Kalau dia pokoknya ibu pemimpin, kalau dia mau ngomong sendiri kan tidak bisa. Harus organisasi itu ada pimpinannya. Kompak ya. intinya kolaborasi, kerjasama. Kita perintah dari pimpinannya. Kalau dia belajar sendiri, berarti dia tidak loyalitas sama pimpinannya. Tidak bisa baca-baca. Terima kasih. Tidak boleh mengambil inisiatif sendiri kecuali saran dan usul dari pimpinan. Ini Pak Ketua ya, atau Pak Ibu Kepala Sekolah ini ada apa yang begini. Kalau ini bisa tidak boleh dia menentukan sendiri. Jadi asal usulnya atau anunya harus pimpinannya. Ya, terima kasih. Mungkin saya menambahi ya Bapak. Ini untuk program ini memang adalah program dari di sini selaku CGP Angkatan 7, namun sebelumnya program itu sudah diusulkan kepada kepala sekolah, setelah disetujui baru dilaksanakan seperti itu. Dan juga ini saya menambahkan untuk di sini di kegiatan pusini ini itu untuk modul 3.2 nih. Itu memang CGP itu dituntut untuk seolah-olah menjadi kepala sekolah. Seperti itu. Karena untuk kedepannya untuk JGP itu nanti bisa dijadikan kepala sekolah. Seperti itu. Terima kasih. Ini ada lagi? Ini terakhir ya Bu, ini itu kan Bapak mau menyediakan tanah dan pupuknya. Jadi untuk wali murid dengan meja sama tempat aja ya. Ya tampaknya tidak bisa Bu. Maksudnya ini lama dari rumah. Kalau dia bawa begini kan tetap sering mati kan?
ini proker ya, sudah ada tanaman ada Ya, kalau tanaman. ada yang punya potnya dibawa, tapi ada yang tidak punya kan harus bibitnya kan. Kebanyakan kan nanamnya di polybag. Tapi kan bibitnya kalau adanya jadi disabut begini tidak akan jadi lama di sini tetap mati. Kalau ini di pot kita bawa sini nanti di sini ganti itu dimasuk sama di sini tadi dibawa nanti di sini siapkan. Tidak mungkin itu kosong banyak dicabut kosong nanti sampai sini mati. Berarti iya, berarti mungkin bawa bibitnya itu Bu, kalau pagi-pagi mau bawa bibit nggak pakai polybagnya itu kan bibitnya bisa dicabut tapi masih gembel dengan tanahnya itu loh Bu. Nah, seperti itu mungkin gini Bapak Ya, sakit nih. jadi tetap yang hidup karena di sini kan waktunya dekat. Kalau kita waktunya 3 bulan nggak masalah dicabut tetap hidup kan. Tapi kan maksudnya Pak Presiden tanaman yang tidak ada itu di bawah. Ya, itu. Kalian adalah yang boleh mau mengganti. Iya. Terus tanah sama pupuknya kan harus disediakan sama Dan seperti ini apa bayam di bawahnya mungkin bayam. Nanti di sini baru dicabut, di sini dipindahkan hidup. Kalau di sana cabut terus bawa ke sini layu sampai sini. Itu kalau dipecah begitu sampai sini ya mati sampai sini. Karena apalagi sekarang musim kemarau Bu. Sekarang musim kemarau dengan ini menyiramnya juga. Ini musim kemarau kan kemarau panjang. Dengan saya lihat ini jagung-jagung pada mati semua karena belum ada hujan. Jadi sekarang juga ini penyiraman juga harus diatur. Mungkin kalau dia masih panas sore harus siram. Kalau dia masih dingin ya harus siram. Karena ini ekstrim sekali. Berarti pagi anak-anak pagi Iya, sore berarti harus dikontrol. iya kontrol, sama kontrol. Siapa yang tahu apa buat motor sore hari? Siapa yang Terserah dari bersedia? ibu guru yang kuat. Saya Mereka rasa dari yang kelas. hari itu sudah cukup Bu, karena apa? Beda dengan tanah yang lapang. Tanah lapang itu kalau air langsung memberi sana. Tapi kalau media yang cukup mungkin satu tempat itu kan hanya tempat di situ saja. Kalau menurut saya itu satu hari satu kali untuk yang pagi itu cukup. Lihat situasinya. Apa mungkin ada lagi? Ya. Tanyakan. Ya itu maksudnya satu. Terima kasih. Alhamdulillah acara demi acara. Iya. Ini kan kita memang namanya diskusi ya Bapak. Diskusi untuk mencapai satu kesepakatan bersama. Ngoten nggih? Apalagi anggotanya waktu berkelahi di dalam tapi keluar lagi biasa. Terima kasih acara demi acara dalam kegiatan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid di TK Mose 1 berjalan dengan lancar. Mari kita bersama-sama menutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan dari awal sampai dengan akhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sugeng kundur.